Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, setelah kembalinya Ma Tingsu dan Billy Duan dari Night Trader, Ma Tingsu memuji Billy Duan dan akan menunggu kerjasama mereka ke depannya. Waktu berlalu di malam hari, wanita misterius terlihat kembali lagi ke tepi danau seorang diri. Seperti biasa, Billy Duan yang penasaran datang untuk menyapanya mengatakan, mengapa wanita itu tidak menghentikan tuannya Ma Tingsu? Dia mengancam Night Trader dan meminjam sejumlah uang mereka. Ia memang membantu karena hanya itu pilihannya. Seperti yang diketahui, Night Trader adalah kelompok yang kejam dan mengerikan. Billy Duan melirik wanita itu dan bergumam. Ada alasan dari tindakannya yang memberitahu wanita itu, jika Ma Tingsu berhubungan buruk dengan Night Trader, mungkin wanita itu telah mengetahui bahwa mereka menemui Night Trader dan berniat menganggapnya binasa di tangan mereka. Tiba-tiba sebuah jawaban yang tidak terduga keluar dari mulut wanita itu, yang mengatakan bahwa Ma Tingsu bukanlah tuannya. Billy Duan sedikit tercengang karenanya. Wanita itu berbalik pergi meninggalkan Billy Duan sembari mengatakan, jika Billy Duan khawatir, sebaiknya Billy Duan menghentikannya. Billy Duan tidak menjawabnya. Dia melihat ke arah wanita itu yang berlalu pergi bergumam. Ia mengira wanita itu akan mengikuti Ma Tingsu. Namun sekarang ia telah memastikan jika wanita itu tidak akan ikut campur meski Ma Tingsu binasa. Waktu berlalu keesokan harinya. Billy Duan mengunjungi Night Trader dan mengambil sejumlah uang yang telah dijanjikan. Dia menggendong tas yang berisi ratusan ribu tael dengan santai menanyakan, ia tidak perlu menghitungnya bukan? Chiu Ti yang menjadi perwakilan Night Trader menatap kesal ke arah Billy Duan mengatakan, mereka akan membayar mahal karena telah merendahkan Night Trader. Billy Duan tersenyum tanpa mengatakan apapun dan pergi meninggalkan ruangan. Dia berjalan melewati hutan bergumam. Ia telah menduga Ma Tingsu mengirimnya sendiri karena beranggapan Night Trader akan melakukan sergapan. Dan berkat itu, ia bisa menjalankan rencananya. Billy Duan berhenti di tengah perjalanannya dan mengulurkan tas penyimpanan itu pada seseorang. Yang tidak lain, itu adalah Zeng Yang, pemimpin sindikat Yang. Zeng Yang membawa tas yang sama seperti yang dibawa Billy Duan, yang ternyata mereka menukarnya. Mereka tidak saling bicara dan hanya mengangguk. Itulah bahasa pria. Zeng Yang pergi dengan membawa 100.000 tael, sedangkan Billy Duan pergi dengan tas yang Zeng Yang berikan. Billy Duan segera pergi bergumam. Tas itu juga dipenuhi dengan uang, tapi hanya ribuan tael saja. Sisanya uang mainan. Di tempat di mana Ma Tingsu menunggu Billy Duan, dia terlihat resah ke sana kemari. Dia khawatir bahwa itu tidak akan berhasil dan menyebabkan kekacauan. Namun kekhawatirannya hilang ketika dia melihat Billy Duan yang muncul dari kejauhan. Wajahnya berubah ceria dan segera mendekati Billy Duan. Billy Duan tahu bahwa Ma Tingsu begitu antusias dan menyerahkan kantung itu pada Ma Tingsu. Billy Duan mengatakan, ia telah menerimanya. Ma Tingsu bisa memastikan isinya. Ma Tingsu menerimanya dengan senang hati. Billy Duan bergumam, sudah dipastikan bahwa Ma Tingsu akan memeriksa langsung untuk memastikan tidak ada yang kurang. Sembari memeriksanya, Ma Tingsu memuji Billy Duan yang melakukan kerja bagus. Ia akan terus mengandalkan Billy Duan ke depannya. Ia harap mereka akan melakukan kerja yang baik di masa depan. Billy Duan tersenyum berterima kasih telah mempercayainya. Ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Ma Tingsu. Billy Duan meneruskan gumamannya sembari melihat Ma Tingsu seperti anak kecil
yang mendapatkan uang. Jika Ma Tingsu menyadari sebagian besar isi tas itu adalah uang mainan, dia akan menganggap itu perbuatan night trader. Ma Tingsu bahkan tidak akan menyangka jika ia menukarnya. Bahkan jika Ma Tingsu menyadarinya, itu bukan masalah, karena yang perlu ia lakukan adalah menghabisinya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali. Billy Duan dan wanita misterius berada di kemudi. Billy Duan tengah mengingat akan Ma Tingsu. Gunakan untuk apa uang itu? Yang mana Ma Tingsu akan menggunakan 20.000 tael sebagai deposit pembangunan sekolah bela diri. Jadi Billy Duan harus bersiap. Billy Duan dan wanita itu sudah lebih dari cukup sebagai pengawalnya. Jadi ia tidak perlu mencari pengawal lain. Billy Duan lalu melirik wanita itu dan melihat kedua tangan wanita itu penuh memar. Seperti yang ia duga, bahwa wanita itu mempelajari teknik pukulan. Apalagi wanita itu telah mempelajarinya sangat lama. Tidak biasa untuk berlatih teknik pukulan. Itu karena kau bahkan tidak bisa melawan musuh yang menggunakan pedang jika tidak berlatih sangat lama dan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Billy Duan tidak bisa menyembunyikan penasarannya menanyakan pada wanita tersebut, apakah wanita itu mempelajari teknik pukulan? Dengan berusaha menyembunyikan memar di tangannya, wanita itu tetap diam. Billy Duan memuji bahwa itu sangat luar biasa, pasti sulit melakukannya dengan tubuh wanitanya. Ia juga pernah terkejut dengan teknik pukulan. Bertarung dengan tangan kosong memang menarik. Wanita itu tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Billy Duan dengan penasaran. Billy Duan bergumam, apa yang ia katakan itu benar adanya. Selain ilmu berpedang, ia juga mempelajari banyak seni bela diri, tapi ia lebih tertarik dalam teknik pukulan. Setelah menemukan dan mempelajari seni bela diri Fist King terdahulu, Unrevealed, Wind Gust Fist dari catatan aliansi Murim, karena ia sangat mempercayai seni bela diri Soul Chasing Aura, jadi ia hanya mempelajari 50% Unrevealed, Wind Gust Fist. Billy Duan mengatakan, jika ia tidak mempelajari seni berpedang, ia pasti akan mendalami teknik pukulan dengan serius. Saat itu, tidak diduga, wanita tersebut mengatakan itu hanya alasan. Billy Duan sedikit terkejut dan menoleh. Wanita itu meneruskan, Billy Duan hanya tidak mau mempelajarinya. Billy Duan menimpali, itu bukan alasan. Ilmu berpedang membutuhkan keterampilan dalam gerakan tangan, sedangkan teknik pukulan lebih agresif. Mungkin akan berbeda jika ia mempelajari teknik sayatan. Tapi ilmu pedang dan teknik pukulan tidak bisa dilakukan bersamaan. Wanita itu menyangkal lagi. Siapa yang mengatakan itu? Apakah master terkuat di dunia yang mengatakan hal tersebut? Billy Duan yang merupakan mantan master terkuat di dunia, Tian Henji, terdiam. Wanita itu meneruskan. Ia merasa master terkuat di dunia tidak akan mengatakan itu. Karena master terkuat di dunia tidak akan dibatasi oleh formalitas. Billy Duan seolah menyadari sesuatu. Mungkin ia akan mengabaikannya jika itu dulu. Tapi mengapa sekarang ia tidak bisa? Jika ia adalah orang terkuat seperti yang wanita itu katakan, bukankah seharusnya ia berbeda? Bukankah ia juga bisa membuktikan jika yang mereka yakini benar itu salah? Ketika ia memandang seni bela diri bukan apa-apa tanpa formalitas, maka bukankah ia bisa mewujudkan mental sword jika mengabaikan formalitas? Billy Duan tenggelam dalam pemikirannya. Dia segera menyadari sesuatu. Dia telah mendapatkan pencerahan. Saat itu, suara sesuatu yang patah menyadarkannya dari lamunan pencerahannya. Dia terdiam sejenak yang kemudian tersenyum sembari menunduk mengatakan terima kasihnya. Dia bergumam, siapa sangka ia akan mendapatkan pencerahan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sekelompok orang berjalan ke arah kereta yang mereka naiki. Billy Duan mencoba melihatnya dan terkejut, karena mereka adalah keluarga Song. Song Yujing bersama Song Hualin dan dikawal oleh prajurit keluarga Song. Billy Duan sempat khawatir. Ia tidak menyangka akan bertemu mereka di sana. Apakah mereka dalam perjalanan pulang setelah menjalankan bisnis? Ma Tingsu yang sepertinya menyadari adanya keluarga Song berteriak untuk menghentikan keretanya. Billy Duan yang tidak senang bergumam. Sudah ia duga, Ma Tingsu tidak akan diam saja. Ma Tingsu segera turun dari keretanya dan menyapa Song Yujing. Mata Ma Tingsu seolah cerah ketika melihat Song Hualin. Song Yujing tahu siapa yang dipandang Ma Tingsu, jadi dia segera memperkenalkannya bahwa Song Hualin adalah putrinya.
Dia meminta untuk Song Hualin menyapa dengan sopan pada tuan muda dari sekte Heavenly Blade. Song Hualin menangkupkan tinjunya dan memperkenalkan diri dengan sopan. Ma Tingsu dengan rendah hati mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang Song Hualin dari rumor, tapi siapa yang menyangka Song Hualin akan secantik itu. Song Hualin membuat hatinya berdebar. Song Hualin sepertinya tidak menyukainya. Dia mengatakan dengan sarkas bahwa sayang sekali ia telah memiliki tunangan. Ma Tingsu mengatakan dengan sengaja, ia juga telah mendengar bahwa tunangan Song Hualin adalah tuan muda keluarga Billy yang tidak berguna itu. Ma Tingsu meminta maaf karena mengatakan hal yang tidak pantas. Billy Duan kesal karena dirinya dihina seperti itu. Ia yakin Ma Tingsu pura-pura salah bicara. Ma Tingsu kemudian berbicara pada intinya. Ia mendengar bahwa Song Hualin meminta pembatalan pertunangan dengan Billy Duan. Apakah itu salah? Song Hualin dengan senyuman mengatakan bahwa wanita itu pelin-pelan. Ma Tingsu terkejut menanyakan, apakah itu artinya Song Hualin tidak membatalkan pertunangannya? Song Hualin menimpali dengan santai. Yang bisa ia katakan adalah, tuan muda Billy jauh lebih baik daripada orang-orang Jianghu manapun. Tapi Ma Tingsu tidak termasuk. Mendengar itu membuat Ma Tingsu penasaran apa maksud Song Hualin mengatakan hal tersebut. Itu secara tidak langsung adalah hinaan, karena Ma Tingsu memiliki banyak rumor yang dilebih-lebihkan. Tapi aslinya, Ma Tingsu bukan apa-apa. Karena semakin memanas, Song Yujing menghentikan mereka. Dia berpamitan untuk segera pergi. Ia akan mengundang Ma Tingsu di lain waktu untuk berkunjung. Ma Tingsu tidak memiliki pilihan lain selain menyetujuinya. Rombongan keluarga Song segera melanjutkan perjalanan mereka kembali. Begitu juga dengan Ma Tingsu dan Billy Duan. Ma Tingsu yang ada di dalam kereta berteriak marah memaki dan menghina Song Hualin. Beberapa waktu berlalu. Di Jinan, di lokasi di mana pembangunan sekolah bela diri dilakukan. Saat itu, Ma Tingsu terlihat terkejut. Yang mana seorang administrasi mengatakan bahwa uang yang diberikan Ma Tingsu semua adalah mainan. Billy Duan yang pura-pura terkejut berteriak itu mustahil. Memangnya siapa Ma Tingsu sampai harus menggunakan uang mainan? Dan mengapa juga Ma Tingsu akan melakukan sesuatu yang pasti akan ketahuan dengan mudah? Sang administrator dengan ketakutan mengatakan, awalnya ia juga berpikir begitu. Selain 2000 tael, semua uang itu adalah mainan. Ma Tingsu kesal dan menuduh sang administrator. Bisa jadi administrator yang mengubahnya sebelum pemeriksaan. Dengan ketakutan, sang administrator mengatakan tidak mungkin. Mana mungkin ia berani melakukannya. Billy Duan juga membela sang admin dengan mengatakan, mana mungkin sang administrator mempersiapkan uang mainan sebelum menerimanya. Ma Tingsu kemudian mencurigai Billy Duan mengatakan, mungkinkah itu Billy Duan? Billy Duan segera mengatakan untuk Ma Tingsu pikirkan baik-baik. Jika ia yang melakukannya dan tahu akan ketahuan tidak mungkin, ia akan ikut Ma Tingsu sejauh ini. Ma Tingsu sangat mudah untuk dibodohi. Dia menggigit jarinya menanyakan jadi siapa yang melakukannya. Billy Duan masih mencoba menjelaskannya. Setelah menerima uang dari Night Trader, ia segera menyerahkannya pada Ma Tingsu. Ia tidak menyentuh sama sekali. Ma Tingsu saat itu tengah berpikir dengan keras dan dia mendapatkan kesimpulan. Apakah jangan-jangan para Night Trader memberikan uang palsu dari awal? Mereka kembali ke markas sindikat yang mana Ma Tingsu sering gunakan sebagai markasnya. Dia memeriksa sendiri semua uang yang ada, dan memang benar itu palsu. Dia memaki kesal. Beraninya mereka melakukan itu setelah ia menuliskan surat perjanjian untuk mereka. Billy Duan memulai aksinya menjadi api untuk membakar lebih panas. Dia mengatakan, bukankah Ma Tingsu mengatakan bahwa calon pewaris yang lain juga ikut campur? Apa mungkin Night Trader sudah bekerja sama dengan pewaris lain? Jika tidak, ia benar-benar tidak mengerti mengapa Night Trader melakukan itu. Mendengar itu membuat Ma Tingsu segera menghancurkan meja di depannya. Dengan kesal dia mengatakan, beraninya orang-orang itu menghalangi jalannya. Setidaknya, ia akan membuat Night Trader membayar karena sudah bekerja sama dengan pewaris lain untuk bermain-main dengannya. Ia akan meminta bantuan pada semua pendukungnya untuk menyingkirkan Night Trader. Setelah kekesalan yang memuncak, pada akhirnya Ma Tingsu berakhir dengan meminta minuman sebanyak mungkin. Walaupun dia telah oleng,
dia tetap meminta lebih banyak minuman. Billy Duan berdiri mengatakan, pelayan akan membawakan lebih banyak minuman. Ma Tingsu sebelum Billy Duan pergi menanyakan keberadaan wanita pengawalnya, yang kerjanya hanya diam dan tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Billy Duan mengatakan ia belum melihatnya hari ini. Billy Duan berlalu pergi dengan alasan akan membawakan lebih banyak minuman. Di luar ruangan, ternyata wanita itu berdiri menunggu. Dia mendengar apa yang Billy Duan katakan menanyakan, mengapa Billy Duan tidak mengatakan pada Ma Tingsu jika ia ada di sana? Billy Duan beralasan bahwa Ma Tingsu tengah dalam kondisi yang tidak baik. Tidak perlu sampai wanita itu terbawa menjadi sasaran. Billy Duan berlalu dengan bergumam. Ketika memikirkan pencerahan yang ia dapatkan lewat bantuan wanita itu, tindakan yang ia lakukan sekarang masih belum cukup sebagai ucapan terima kasih. Malam menjadi semakin larut. Ma Tingsu saat itu yang tengah oleng berjalan kembali seorang diri. Dia bergumam. Jika seperti itu, ia sudah pasti tereliminasi dari perebutan posisi pewaris. Mungkin ia bahkan bisa dihabisi oleh pewaris lain. Karena situasinya sudah seperti itu, maka Ma Tingsu tiba-tiba teringat Song Hualin. Dia memutuskan untuk pergi ke kediaman Song dan memaksa Song Hualin bersenang-senang dengannya. Namun ketika belum lama berjalan, seorang bertopeng telah ada di depannya dan menghadang jalannya. Ma Tingsu penasaran menanyakan siapa orang itu. Seperti yang kita tahu, pria bertopeng itu tidak lain adalah Billy Duan. Billy Duan mengatakan, ada rumor tentang Ma Tingsu yang melarikan diri karena tidak bisa melunasi hutang pada perdagangan Shandong dengan meminjam uang 100.000 tael pada Night Trader. Ma Tingsu yang mengetahui itu berteriak kesal. Mereka tupai Night Trader. Billy Duan menarik pedangnya mengatakan, tidak ada yang bisa selamat setelah bermain-main dengan uang Night Trader. Ma Tingsu yang telah terbakar amarah dan emosi tidak tahan lagi. Dia menyerang ke arah Billy Duan dengan sekuat tenaga. Kedua pedang beradu. Billy Duan yang merasakan serangan Ma Tingsu bergumam. Ma Tingsu memang hebat. Tidak disangka Ma Tingsu akan mengeluarkan chi sebanyak itu. Serangan demi serangan Ma Tingsu lakukan. Namun Billy Duan masih dengan mudah menahannya dan menangkisnya. Billy Duan saat itu berpura-pura bahwa ia dipojokkan karena ia yakin wanita misterius itu mengawasi mereka saat ini. Ma Tingsu terus menyerang Billy Duan, sedangkan Billy Duan hanya menghindar dan menghindar. Merasa telah menang, Ma Tingsu menyerang tanpa kewaspadaan. Dan pada akhirnya, Billy Duan dengan lebih cepat menghunus pedangnya. Itu menghujam Ma Tingsu dan membuat Ma Tingsu tidak bergerak. Dia terkejut, apa yang sebenarnya terjadi? Billy Duan yang masih terus menghunuskan pedangnya mengatakan, Ma Tingsu pasti berusaha mengendalikan Shandong dan juga berniat untuk menyingkirkan semua keluarga yang tidak tunduk. Ma Tingsu menyadari bahwa Billy Duan bukanlah orang dari Night Trader. Kesadaran Ma Tingsu perlahan-lahan memudar. Dia menunduk, namun Billy Duan masih menahannya dengan pedangnya yang masih terhunus. Billy Duan tanpa ampun dan tanpa rasa kasihan mengatakan, Ma Tingsu telah berani mengacaukan murim. Dengan terbata-bata, Ma Tingsu menanyakan siapa Billy Duan. Billy Duan tidak menanggapinya. Dia hanya meneruskan dan bahkan Ma Tingsu berani menginginkan tunangannya. Tatapan Billy Duan sangat dingin dan kejam. Ma Tingsu yang mendengar itu menyadari bahwa orang yang menghabisinya adalah Billy Duan. Namun sebelum dia sempat menyebutkan nama Billy Duan, Billy Duan segera menebasnya yang membuat Ma Tingsu binasa seketika. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Return as the Heavenly Demon part ke-19. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.